Coba kalian bayangin gini, ada satu tempat di dunia yang di luar kelihatannya biasa aja, kayak pabrik bakso, padahal yang diolah bukan sapi. Serius, ini bukan bercanda. Di dalam gedung itu, setiap hari ada suara teriakan yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan teriakan orang digigit nyamuk, tapi jeritan orang yang tubuhnya dibekukan, dipotong, bahkan diuji coba senjata kimia langsung ke badan mereka coba. Dan yang paling absurd, semua dilakukan atas nama sains. Ya kalau kalian pikir ini film Saw itu sadis, percayalah unit 731 bakal bikin kamu bilang, udah bang, saya nyerah. Saking ngerinya kayak gitu coba. Dan tempat itu nyata ada di Jepang dan ribuan orang masuk tanpa pernah keluar. Inilah kisah yang beberapa negara aja nggak berani bahas keras-keras. Selamat datang di cerita yang bikin kamu merinding. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, agar terlebih dahulu subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, kalian mendukung channel ini dan membuat aku makin semangat lagi buat hal-hal menarik dan yang lebih horor lagi. Dengan kalian subscribe juga, mari sama-sama kita bangun channel ini dan agar bisa menyajikan lebih banyak video lagi, agar bisa kalian nikmati setiap hari. Maka dari itu, yang belum subscribe, subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Cerita ini bermula tahun 1930-an. Jepang lagi ambis-ambisnya ekspansi. Mereka pingin jadi negara superpower di Asia. Nah, dibalik semua itu, ada seseorang dokter bernama Shiroishi. Dokternya bukan dokter biasa. Kalau dokter lain sibuk nyembuhin orang, dia malah sibuk mikir kalau manusia disuntik penyakit mematikan, apa yang terjadi? Begitulah pikiran dia waktu itu. Dan orang normal mikir makan apa besok, dia malah mikir eksperimen mana lagi yang lebih sadis. Gila nih udah orang, salah makan waktu kecil mungkin, entah pun maknya entah ngidam apa. Isi nih punya modal pintar, meyakinkan, dan entah kenapa pemerintah Jepang percaya banget sama dia. Jadi dikasihlah dia fasilitas super besar di Merkuria, Cina. Dan itulah awal unit 731, tempat riset yang sebenarnya lebih cocok disebut neraka versi laboratorium, bukan tempat penelitian yang bagus. Di depan unit 731 ada gerbang besar, kelihatannya simpel, tapi kalau kamu lewat situ, kemungkinan baliknya cuma 0,01% dan pasti nggak bakalan balik. Para korban sebagian besar orang Cina, Rusia, Korea, bahkan warga biasa yang salah tempat, salah waktu. Jadi Jepang waktu itu nggak pandang bulu, biarpun warga mereka gas. Pas masuk mereka sudah dicatat sebagai maruta. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu maruta, maruta itu artinya kayu atau bahan percobaan. Sedih kali memang, manusia dianggap barang. Begitulah Jepang pada waktu itu. Karena ambisinya itu besar, jadi semua orang tuh udah terbiasa untuk sadis. Di dalam gerbang ada blok-blok bangunan, ruang operasi, ruang pembekuan, ruang tekanan tinggi, dan laboratorium bakteri. Pokoknya kayak kampus kedokteran, tapi versi iblisnya nih. Para peneliti di sini selalu bilang semua demi kemajuan sains, padahal yang mereka lakukan udah jauh lewat batas kemanusiaan. Ya bayangin aja, ada orang dibekukan, ada orang jadi bahan eksperimen sadis, udah gila memang. Jadi salah satu eksperimen paling gila di unit 731 adalah operasi tanpa bius. Serius nih, nggak pakai obat sama sekali. Ya coba kalian bayangin aja, ada pasien tidur di meja operasi, terus dokter ngomong santai, tenang, ini demi ilmu pengetahuan. Padahal perut pasien udah dibuka pelan-pelan dan itu nggak pakai bius. Ya gimana coba? Kegilaan yang udah orang tuh buat.
pada waktu itu. Jadi para korban dipotong hidup-hidup, organnya diambil satu-satu, kadang dibiarkan begitu aja karena mau lihat respon tubuh. Wah. Dan yang paling sadis, mereka sekali lagi ngelaku itu tanpa ada obat bius penghilang rasa sakit. Jadi tujuan eksperimen ini katanya untuk lihat bagaimana penyakit bekerja dalam tubuh manusia tanpa adanya efek obat. Padahal alasan sebenarnya ya cuma karena mereka bisa. Dan hasilnya nggak ada satupun korban yang selamat dari ruangan itu. Ya gimana coba dibedah hidup-hidup tanpa obat bius. Kalau tadi dibuat pingsan aja, entahlah, kemungkinan masih lumayan. Jadi eksperimen berikutnya nggak kalah gila lagi. Namanya frostbite test atau tes pembekuan tubuh. Korban diikat di luar ruangan di musim dingin, Markuria yang suhunya bisa minus belasan derajat. Kadang tangan mereka disiram air berkali-kali sampai membeku. Dan peneliti lalu memukul tangan korban dengan tongkat atau kayu ataupun batu. Kalau bunyinya udah krek kayak patah kayu, itu tandanya tujuan eksperimen itu berhasil. Ada juga korban yang kulitnya sampai lepas sendiri ketika ditarik sedikit. Tapi yang bikin aneh, para peneliti cuma bilang, menarik ya, gitulah mungkin perkiraan orang zaman dulu itu. Dan khususnya si isi tadi, coba sini aja untuk ceritainnya tuh, wah gila banget sumpah. Dan setelah membeku, tangan korban kadang dicairkan cepat pakai api, kadang lambat pakai air hangat. Tujuannya menentukan cara terbaik menyelamatkan prajurit Jepang yang kedinginan. Jadi semua uji coba tadi itu mau dipraktekin sama prajurit Jepang yang lagi perang. Dan yang bikin ironis, yang diselamatkan bukan korban, tapi tentara mereka sendiri. Undit 731 juga terkenal dengan eksperimen bakteri dan penyakit mematikan. Bukan penyakit ecek-ecek kayak flu. Ini tingkat bos level. Pes hitam, antraks, kolera, tipus, wabah pes bervariasi. Para korban disuntik, dicekokin atau disemprot penyakit langsung ke tubuh mereka. Hanya untuk melihat beberapa cepat mereka sakit dan mati. Jadi ada satu metode kreatif yang orang tua buat. Mereka masukkan bom berisi bakteri ke kandang berisi korban. Begitu bom meledak, peneliti catat reaksi korban sambil berdiri dengan wajah datar. Udah gila, ini manusia udah nggak punya lagi rasa keprimanusiaan. Kadang ada yang panik, ada yang keringetan, ada yang langsung jatuh. Tapi peneliti ya diem aja gitu, udah terbiasa karena ngelakuin hal-hal sadis kayak gini. Yang lebih parah lagi, bakteri yang mereka kembangkan kadang disebar ke desa-desa Cina lewat makanan dan air. Ribuan warga meninggal tanpa tahu penyebabnya. Ini kayak sejenis uji coba gitu. Jadi uji coba yang gratis ya dibuat aja di desa biar orang tuh tahu gimana reaksinya. Udah gila nih orang. Kalau kalian kira eksperimennya cuma itu, belum, masih banyak. Jadi masih ada lagi temuan-temuan mereka. Tes tekanan tinggi, korban dimasukkan ke ruangan kedap udara. Lalu tekanannya dinaikkan sampai tubuh mereka meledak secara harfiah. Ya kalian bayangin aja kayak gimana itu coba. Terus ada tes pembakaran. Ada yang dibakar hidup-hidup untuk lihat beberapa lama tubuh manusia bertahan. Ini serius, ini bukan pelatihan penyelamatan, tapi memang udah dilakukan pada waktu itu. Terus ada tes granat, korban diikat di lapangan lalu dilempar granat dari jarak tertentu. Tujuannya melihat luka seperti apa yang muncul. Dan ada tes transfusi darah hewan. Jadi ada korban yang dikasih darah kuda, ada yang dikasih darah kambing, dan sudah pasti nggak ada yang hidup. Ya namanya darah hewan disambil sama darah manusia, ya udah jelas beda bro. Tapi orang tuh bersikeras, tetap dibuat uji coba. Mana tahu mungkin ya kan berhasil gitu.
Saat Perang Dunia II hampir selesai, Jepang sadar mereka bakal kalah. Unit 731 panik. Semua dokumen dibakar, ribuan mayat dikubur massal, dan fasilitasnya dihancurkan sendiri. Dan seluruh para peneliti melarikan diri. Yang paling gila, Amerika justru memberikan imunitas penuh kepada dokter-dokter unit 731. Asal mereka menyerah seluruh data eksperimen biologi. Jadi, peneliti yang membunuh ribuan orang justru hidup nyaman setelah perang. Si isi tadi, otak utamanya, bahkan meninggal dengan tenang di usia tua. Jadi memang gak ada hukum yang dijatuhi sama orang itu. Ya kadang kalau kita pikir dunia ini memang gak adil, tapi ya gimana lagi? Mereka orang pintar, mereka orang yang dipercaya, ya udah. Dan pada hari ini bekas lokasi unit 731 jadi museum. Temboknya masih berdiri, beberapa ruangan masih terasa dinginnya. Dan pengunjung sering bilang, masuk ke sana tuh rasanya seperti ada ribuan suara yang masih tertinggal. Bukan hantu, tapi suara orang-orang yang pernah jadi korban. Kisah ini bukan buat nakut-nakutin, bukan buat sensasi. Ini pengingat bahwa ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, yang tersisa hanyalah kegelapan. Dan kadang, kegelapan itu lebih nyata dari yang kita kira. Jadi guys, itulah kisah kelam dari unit 731, tempat di mana manusia diperlakukan lebih rendah dari barang ataupun hewan, dan lebih rendah dari eksperimen laboratorium, bahkan lebih rendah dari hewan percobaan. Dan kisah ini bukan cuma sejarah, ini peringatan bahwa ketika manusia diberi kekuasaan tanpa batas dan ketika empati dimatikan, kejahatan bisa tumbuh besar, bahkan di tangan orang-orang yang kelihatannya berpendidikan. Dan jujur ya, kadang kita mikir juga, mana mungkin manusia bisa sekejam itu? Tapi sejarah bilang bisa, dan udah pernah terjadi filmnya. Kita cuma bisa berharap dunia enggak pernah kembali ke masa gelap seperti itu dulu. Kalau bisa, jangan sampai manusia dikasih ide-ide eksperimen sosial yang aneh-aneh. Takutnya nanti ada yang bilang, coba kita tes apa yang terjadi kalau manusia dikasih tugas 50 jam nonstop. Tapi ya udahlah. Tapi serius juga, kita belajar supaya tragedi kayak gini nggak pernah keulang, supaya suara korban tetap terdengar walau mereka udah lama hilang. Nah, menurut kalian gimana? Apa yang bikin manusia bisa berubah sekejam itu? Apa karena perang, kekuasaan, atau memang ada sisi gelap di dalam diri manusia yang cuma muncul ketika nggak ada batasan? Tulis pendapat kalian di komentar, dan kalau kalian mau aku bahas kisah gelap lainnya, ketik aja lanjut part 2 di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video cerita nyata berikutnya. Saya Rahmat Saputra, pamit dulu. Jangan lupa minum air putih biar tubuh sehat dan pikiran tetap waras setelah nonton cerita segelap ini. Sampai jumpa dan hati-hati karena sejarah kadang lebih menyeramkan daripada horor fiksi. Dan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, agar segera subscribe. Dengan kalian subscribe, kalian mendukung channel ini, dan ketika sudah berkembang channel ini, saya pastikan akan membuat cerita setiap harinya yang bakalan bikin menghibur kalian. Oke, terima kasih.